mau menolong seseorang, ya misalnya karena Allah, karena memang orang tersebut perlu ditolong. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, ini orang kok biasanya jadi keenakan, tidak mandiri, tergantung. Terus kita rubah niat kita, nggak mau ngasih, biar anaknya kembali mandiri. Boleh nggak memiliki niat yang berubah seperti itu? Boleh, dan rubah pemberiannya. Kalau kemarin ngasih materi, diberi materi, terbuai, konsumtif, cuma mau nerima, pemalas, rebahan mulu, ya, rubah pemberiannya. Berupa apa, Mi? Nasihat. Nah, itu kan pemberian. Iya, memberi pelajaran, tapi tetap dengan kemasan yang manis. Nah, kita bingkai dalam bentuk pemberian sebagaimana kita ngasih kemarin. Makanannya sedap, nasihatnya juga sedap. Kenapa? Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Jadi, saya ini memberi nasihat, ibu dibalas juga kebajikan. Nah, jadi dengan nasihat itu, dia bisa belajar dirinya. Emang ada orang yang keenakan dikasih. Banyak yang kayak gitu ya. Jadi, banyak ya Bu? Banyak kan? iya, di sini kita jangan juga menyalahgunakan kesempatan ketika kita diterima, ketika kita sebagai orang yang diberi itu asing, mah nggak masak, enggak tuh gak ada nganterin Pak, langganan dia mah ngasih. Kasihan banget suaminya mau makan nungguin pemberian gitu. Ya, Umi pernah juga gini, mah aku nggak masak, ntar juga ada berkat ya. Begitu ternyata pulang kagak ada berkatnya ya tuh kan, kan kayak gitu. Jadinya salah gitu. Masak mah masak aja, kan kayak gitu. Ada berkatnya, alhamdulillah. Nggak ada berkatnya di rumah emang udah masak, kayak gitu kan. Ya ini bukan curhat, bukan. Dulu mikir. Jadi seperti itu ya kita ya. Betapa hati ini dipermainkan oleh kondisi kan Bu. Jadi luar biasa ya Allah, agama mengajarkan kita untuk tetap berada di jalurnya istaqim. Lurus itu, kalau kamu udah lurus tuh enak dah, jangan berubah gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan belajar dari pengalaman-pengalaman. Mi, satu lagi Mi, kita nggak boleh irit dalam berdoa ya, termasuk mendoakan orang yang sudah memberikan kebaikan dengan kita. Kan ada keterangan bahwa ketika kita mendoakan kebaikan terhadap seseorang, kita pun akan mendapatkan kebaikan serupa tanpa mengurangi apa yang kita doakan kepada orang tersebut. Iya. Boleh juga nanti ya. Baru gini, ngapain kita doain orang yang nggak tahu kan kayak gitu. Tapi pada saat misalnya Allah Rabbuna, ya Allah sehatkan teman-temanku muslimat NU Nahdlatul Ulama, cabang ranting beji, ya Allah. Ibu nggak kasih kabar Bu, tadi saya doain loh Bu. Allah Rabbuna ya Karim. Tapi pada saat kita mengatakan sehatkan mereka, malaikat ngadu pada Allah, ya Jibril curahkan doa itu untuk yang berdoa. Iya, jadi pada saat kita mendoakan saudara kita, sebetulnya doa itu juga tercurah pada kita. Itu jadi jangan pelit buat ngedoain orang lain. Jadi kita, Bu Haji doain dong anak saya biar terima di pesantren. Misalnya kan kayak gitu. Ya saya doain, insya Allah mudah-mudahan diterima, dimudahkan, keluar pesantren jadi anak yang soleh. Itu tercurah juga buat anak-anak kita. Tadi yang didoain muslimah NUBJ, yang sampingnya nggak didoain, tahajud nggak didoain. Iya, maksudnya seperti itu contoh gitu ya. Gitu ya. Jadi orang tuh sering berkata gini, doain ya Umi itu selipkan, itu titipan. Titipan harus dia manain, harus disampaikan kepada yang nitip, ditagih itu. Dia ngomong walaupun hanya melalui media gitu, doain hari ini anak saya berangkat pesantren biar dia betah, karena kondisinya memang lagi berbeda kayak gini kan. Kita bantuin doa, ya Allah, ya Rabb, ya dekatkanlah hati anak-anak kami semua di jama. Makanya itu dominan nahnu, iya kan? Ya. Selalu dominan nak jama gitu. Jadi jangan egois gitu, sendiri mulu. Enak doa sendiri, nanti di surga sendiri. Baik, tahu. Kita lanjutkan ya, Umi, luar biasa tadi jawabannya untuk ibu-ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. Tema adab berterima kasih. Saya persilahkan untuk Mbak Ajeng, pasti pengen curhat juga nih sama pengen Umi. nanya juga karena Ya, Umi biasanya kalau misalnya kita melakukan satu kebaikan itu kan kadang kita suka disalahgunain ya, dimanfaatin kebaikan kita tuh. Kalau misalnya kita udah ngerasain kok kebaikan kita dimanfaatin, itu kita harus menstop berbuat baik sama dia, tapi hati kecil kita ingin bantu atau bagaimana tuh Umi? Masya Allah. Karena kita juga tahu nih kayaknya kok setiap kita berbuat baik nih selalu dimanfaatin gitu. Ada niat-niat yang tidak baik, tapi kita terasa gitu. Iya. Gimana tuh Umi? Gitu tuh. Oke. Iya, in ahsantum li anfusikum ya. Jadi kebaikan apapun yang kamu lakukan itu akan balik kepada diri kamu gitu ya. Jadi ada kalanya ketika di mana satu kondisi objek yang kita tuju membuat
amal kita ini menjadi tidak ikhlas, amal kita ini menjadi berubah, kan gitu. Itu seperti apa? Apakah kita tarik kembali? Sama seperti apa yang sudah diungkapkan tadi. Ketika ada suatu persoalan seseorang yang bikin nggak nyaman, kan kayak gitu. Apakah kita harus gimana? Rubah tadi pemberiannya, rubah ya. Ketika memang dia tidak bisa dirubah, ya beri pelajaran ya dengan mengalihkan pemberian itu kepada yang lain ya. Jadi kita tetap tidak gugur kewajibannya dengan berbagi kebajikan gitu. Memang ada kalanya seseorang perlu dididik. Ya, perlu dididik karena sebenarnya orang itu mampu. Itu makanya Islam itu mengajarkan kita itu disuruh meskipun disuruh berterima kasih tetap al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iya, jadi ketika kita di atas ini memberi, kita ini punya semacam apa? Kekuatan. Iya kan? Kita punya semacam bukan superioritas, bukan, ada kepuasan di hati. Iya, karena demikianlah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada energi untuk berusaha. Jadi yang mustahik jangan terus-terusan dong. Jadi mustahik, rubah jadi muzaki. Iya kan? Nih kamu saya kasih. Makanya itu yang kata bilang, ini po hari ini saya kasih modal ini dikembangkan. Nanti diutamakan dulu bagaimana kemandirian dulu. Balikinnya nyicil aja dulu. Kenapa? Hari ini dibagi, besok pun bagi sama orang. Kan gitu. Artinya apa? Rasul Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap kebajikan itu nular. Nular sama yang lain. Jadi kalau kita mau menerima doang, kapan kita menuai kebajikan dengan pemberian itu? Dengan ngasih orang. Kan kayak gitu. Jadi yang berpahala besar tuh yang ngasih. Ya kalau hati kecil ingin beri aja gitu ya. Beri aja, beri aja ketika Meskipun kita sebenarnya yang kita beri tuh mungkin memanfaatkan itu menjadi apa bagaimana beri sambil memberi nasihat, beri sambil beri pelajaran karena ini kolbun ya, insya Allah bisa terbuka. Aduh luar biasa, masih ingin curhat banyak, tapi sayang kita dibatasi waktu. Umi mohon ditarik kesimpulan sebagai intisari diskusi kita pagi ini. Iya baik. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung waktu dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi bagian dari sesuatu yang bisa kita perbaiki, yaitu adalah bagaimana meningkatkan rasa syukur dengan berterima kasih atas apapun yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Ingat, perlu kita catat di sini bahwa ungkapan terima kasih itu dalam wujudnya luas ya, dalam sebuah ucapan, dalam wujud doa, dalam pemberian yang lebih dan lebih lagi. Itu menandakan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat ingin semua hambanya itu saling berbagi, semua hambanya saling tolong menolong, semua hambanya memiliki hati yang begitu sangat pemurah. Kenapa? Sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim. Namun ada kalanya ketika kita mengalami kendala bahwa sebuah pemberian tidak selalu dibalas dengan pemberian yang enak ataupun yang lebih, itu idealnya. Tapi kendala itu tidak akan mengurangi balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Yakinlah bahwa hidup kita yang sudah berubah dari tahun ke tahun itu bukan juga karena balasan orang yang pernah kita kasih. Iya, tetapi kenapa? Karena Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim melipat gandakan nilai pemberian yang sudah pernah kita beri kepada orang lain. Ingat, sebuah kebajikan akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Satu kali kebajikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebajikan. Inilah nilai yang utama. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, syukran Umi, kayu sekali hari ini bahasanya. Mbak Ajeng, terima kasih ya sudah hadir di studio TVRI. Masya Allah, sukses terus di karirnya. Ibu-ibu yang luar biasa dari Nadatul Ulama Beji, Depok. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa kembali ya Bu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dari kita yang sering menganggap remeh ucapan terima kasih. Padahal seperti yang sudah Umi sampaikan, ucapan terima kasih memiliki spektrum yang sangat luas dengan makna yang tidak terbatas. Bahkan ada satu penelitian yang mengatakan terima kasih mampu menyehatkan jasmani dan rohani dan meningkatkan ukhuwah atau hubungan relasi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mampu mengekspresikan rasa terima kasih dengan cara yang paling indah. Mudah-mudahan menginspirasi. Saksikan terus Rabi Islami. Sebagai penutup, mari kita simak untayan doa dari Ustazah Umi. Silakan Umi. Baik pemirsa, mari agar lebih sempurna dan mendapat ridho Allah, kita tutup kajian kita ini dengan doa agar kita diberikan selalu keselamatan ya dari dunia sampai yaumil akhir nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.